PSSI semakin mempersiapkan semuanya agar timnas Indonesia mampu tampil maksimal di bulan Maret nanti. Ya, perihal akomodasi, Pak Erick kembali akan mencarter pesawat khusus usai laga away melawan Australia, di mana itu diharapkan bisa menghemat waktu dan tenaga pemain agar partai kandang melawan Bahrain bisa tetap fit. Nah, soal Bahrain ini sendiri, ada berita menarik manakala AFC, berdasarkan hasil rapat Komite Disiplin dan Etika AFC pada 14 Januari 2025, resmi menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA karena dianggap telah melakukan pelanggaran prosedur di laga internasional. Sesuatu yang sedikit banyak akan menguntungkan Indonesia, karena semua tahu kalau Bahrain ini emang seproblematik itu. Di sisi lain, China sendiri kabarnya mengaku pasrah terkait nasibnya di round 3, terutama ketika nanti bertandang ke Indonesia. Yap, khusus melawan tim Garuda, memang mereka kabarnya udah 99% akan segera meresmikan 4 pemain naturalisasi anyar. Namun di satu sisi, Indonesia pun juga diprediksi akan menambah kekuatan yang secara kualitas memang ada di atas pemain China yang hanya berkutat di liga lokal. Jelas melihat segala sikon yang ada, harusnya Indonesia bisa memanfaatkan segala peluang yang ada, mengingat angin tampaknya memang sedang berhembus ke pasukan Patrick Kluivert. Segala persiapan terus dilakukan PSSI agar timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik di bulan Maret nanti. Dan saat ini jajaran pelatih baru sedang mengamati para pemain yang mentas di Liga 1. Di mana setidaknya ada beberapa yang mendapatkan atensi lebih dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzet, dan Gerald van den Berg. Yap, nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, serta satu pemain muda milik Persita Tangerang, Yandan Yafi. Jelas ini menjadi hal yang positif, karena dengan begitu, para pemain Liga 1 pada akhirnya mau tak mau akan terpacu meningkatkan kualitas agar minimal bisa dipanggil ke timnas Indonesia serta berada satu tim dengan pemain-pemain yang main di Eropa. Nah, selain soal itu, PSSI diketahui juga sedang menyiapkan akomodasi yang memungkinkan membuat para pemain merasa nyaman. Dan dikutip dari Kompas, kalau Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa timnas Indonesia sepulang dari Australia nanti akan memakai pesawat charter, di mana Pak Erick mengaku telah berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tentang rencana perjalanan timnas Indonesia dalam rangkaian jadwal FIFA Matchday pada Maret 2025. Yang mana tentu saja ini juga terkait dengan banyak pemain timnas yang saat ini sedang merumput di luar negeri. Nah, menurut jadwal, laga melawan timnas Australia akan berlangsung di Sydney, Australia pada 20 Maret 2025. Adapun laga melawan Bahrain berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta 5 hari sesudahnya. Tentu semua paham kalau sebagian besar dari mereka yang bermain di Eropa dan Amerika baru akan selesai bertanding pada tanggal 16 Maret 2025 mewakili klub masing-masing. Yang mana menurut Pak Erick, perjalanan dari Eropa dan Amerika ke Australia bisa memakan waktu 12-16 jam dengan jadwal yang sangat ketat, membuat para pemain timnas hanya memiliki jeda 1 hari untuk berlatih pada 19 Maret 2025 sebelum bertanding melawan Australia. Kemudian usai bertanding melawan Australia pada 20 Maret 2025, rombongan timnas langsung harus bersiap menghadapi Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Maka dari itu, demi efisiensi waktu dan tenaga, Pak Erick akhirnya mengambil keputusan itu, dan beliau juga menegaskan bahwa perjalanan pulang timnas Indonesia dari Australia akan menggunakan pesawat charter, bukan soal kemewahan melainkan kebutuhan. Ini bukan kemewahan, tapi memastikan pemain kita tidak kecapean. Kemarin ketemu dengan pelatih masih bahas soal persiapan lawan Australia. Jadi kalau mereka berangkat tanggal 16 atau 17 dari Eropa dan sampai Australia 18, itu yang sedang didiskusikan. Tapi dukungan kami PSSI, tanggal 21 mereka pulang dari Australia pakai charter flight, tegas Pak Erick. Yap, lihat situasi yang ada, tentu berbeda dengan apa yang dialami oleh besti baru kita Bahrain. Yang mana setelah muncul isu yang gak enak soal Dragan Talajic yang dipepet tim Arab Saudi.
kini muncul masalah lain yang harus dihadapi, di mana berdasarkan hasil rapat Komite Disiplin dan Etika AFC pada 14 Januari 2025, otoritas tertinggi sepak bola Asia itu akhirnya resmi menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA karena dianggap telah melakukan pelanggaran prosedur di laga internasional. Tepatnya saat laga Timnas Bahrain U19 versus Kuwait U19 pada 14 dan 16 November 2024 lalu. Ketika itu BFA dinilai AFC telah melanggar sejumlah aturan. Salah satunya soal pelaporan pasal 13 tentang peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional karena terlambat dan melewati batas yang diatur AFC. Prosedur otoritas untuk pertandingan internasional tingkat 2 dan kompetisi internasional tingkat 2. Pasal 13, peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional, terdakwa hanya mengajukan permintaan otoritas kepada AFC pada tanggal 6 dan 12 November 2024. Terdakwa gagal dalam waktu 48 jam setelah pertandingan menyerahkan formulir laporan kepada AFC sehubungan dengan pertandingan yang dimainkan pada tanggal 14 dan 16 November 2024. Bunyi hasil sidang Komdis AFC. Lebih lanjut, berkaca dari hasil laporan tadi, BFA sendiri diberi sejumlah sanksi berupa peringatan karena melanggar pasal 11.11 peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional. Selain itu, BFA juga diberi peringatan karena melanggar pasal 13.2 peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional. Bahkan PSSI-nya Bahrain itu terancam mendapatkan sanksi lebih berat lagi apabila muncul masalah-masalah lain terutama soal kualifikasi Piala Dunia. Sebab seperti diketahui bersama, kalau Bahrain masih kekeh untuk menolak hadir ke GBK sampai batas waktu yang tidak ditentukan, walaupun pihak AFC dan bahkan FIFA sepertinya tidak akan mengabulkan itu. Yang mana artinya bisa jadi mereka akan terkena sanksi lebih besar, yakni berupa diskualifikasi, dan itu sungguh menyenangkan buat Indonesia. Walaupun pastinya bangsa ini ingin menang dengan cara yang sesuai prosedur. Di sisi lain, lawan Indonesia lainnya yakni China dikabarkan cukup merasa khawatir dengan masifnya pergerakan PSSI terkait program naturalisasi. Memang sebelum ini media-media di sana merasa sangat pede karena 4 pemain yakni Serginho, Ryan Raposo, Oscar Maritu, dan Christopher Cheng, proses naturalisasinya udah mencapai 99%. Namun setelah Indonesia merampungkan proses oleh Rumeni, diketahui masih ada nama lain yang juga akan segera diproses. Bahkan saat ini, ada lebih banyak pemain yang menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Contoh paling dekat ya, Dean James, pemain Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda, dan Adrian Wibowo, pemain Los Angeles FC di MLS Amerika Serikat. Tentu melihat segala potensi yang ada, China merasa pasrah atas apa yang mereka lakukan. Sebab sebagus dan sebanyak apapun naturalisasi yang mereka lakukan, para pemainnya tetap mereka yang bermain di liga lokal. Sedangkan Indonesia adalah mereka yang bermain di kompetisi luar negeri. Yap, terlepas dari apapun, pada akhirnya yang terpenting sekarang ini fokus kepada tim sendiri. Karena ya emang nasib kita ada di tangan kita sendiri. Ingat, kalau kita bisa mendulang minimal 7 poin aja dari 4 laga sisa, maka setidaknya posisi 3 atau 4 masih bisa dicapai. Bahkan 9 poin untuk kemudian memastikan posisi 2, itu juga bukan hal yang mustahil. Intinya, semua tergantung dari kita sendiri. Dan mudah-mudahan semua elemen timnas bisa on form di waktu yang tepat. Sehingga dengan begitu, hasil baik bisa diraih dan dirayakan. So, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.